Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisyanida Melvina dengan NIM 25101162200119 dari kelas A2. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pendahuluan fonologi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1. Yang pertama ada pengertian fonologi. Secara sederhana, pengertian fonologi ialah ilmu bunyi, dan objek kajian fonologi ini adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Adapun ruang lingkup fonologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperlihatkan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Kemudian, menurut urutan terjadinya bunyi bahasa, dibedakan adanya 3 fonetik. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, kedua ada fonetik akustik, dan yang ketiga ada fonetik auditoris. Nah, dari ketiga jenis fonetik ini yang paling berurusan dengan dunia linguistik itu adalah fonetik artikulatoris. Kenapa? Dikarenakan fonetik ini berkaitan langsung dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dapat dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan yang kedua ada fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa atau fenomena alam. Dan yang terakhir ada fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga manusia. Selanjutnya ada fonemik, adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Objek penelitian fonemik ini ialah fonem, yakni bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna kata. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi ini fonem atau tidak, itu kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut lalu dibandingkan dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Jika ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut termasuk dalam sebuah fonem. Selain itu, ada alofon, yaitu variasi atau realisasi bunyi dari suatu fonem yang sama yang tidak membedakan makna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fonologi dan subdisiplinnya. Yang pertama itu morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kata yang konsentrasi pada tataran struktur internal kata, mulai dari perilaku kata, pembentukan kata, dan akibat dari pembentukan kata. Morfologi sering meminta bantuan kepada fonologi karena proses pembentukan kata sering menyebabkan perubahan bunyi. Contohnya pada morfem prefiks man, ketika digabung dengan morfem dasar seperti baca, daki, dan jerit, itu menjadi membaca, mendaki, dan menjerit. Yang kedua itu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari cara kata disusun menjadi frasa, klausa, dan kalimat, serta aturan yang membuat susunan itu bermakna dan gramatikal. Tetapi perbedaan jenis dan makna kalimat tidak hanya ditentukan oleh susunan kata saja, tetapi juga oleh cara pengucapan seperti intonasi, jeda, dan tekanan yang dijelaskan oleh fonologi. Yang ketiga ada semantik, ialah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa yang berkontribusi pada persoalan makna kata, pun tidak jarang memanfaatkan hasil telaah fonologi. Kapan sebuah kata bisa divariasikan ucapannya dan kapan tidak. Yang keempat ada leksikografis, adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari kosakata suatu bahasa yang berkontribusi pada persoalan perbendaharaan kata suatu bahasa, baik dalam rangka penyusunan kamus atau tidak. Sebagai contoh, itu ada variasi pengucapan yang hanya bisa dideskripsikan secara cermat lewat transkrip fonetis, seperti kata foto ditulis secara fonetis foto untuk menunjukkan bunyi F dan O yang tepat. Berikutnya ada sosiolinguistik, adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Keterkaitannya dengan fonologi adalah dalam hal variasi bunyi yang dapat menunjukkan status sosial dari seseorang dalam masyarakat. Jika fonologi membahas bagaimana bunyi bahasa diatur, maka sosiolinguistik melihat bagaimana bunyi tersebut berubah-ubah tergantung siapa yang berbicara dan di mana mereka berada. Berikutnya ada psikolinguistik. Hubungan antara fonologi dan psikolinguistik itu yaitu keduanya bertemu pada satu titik fokus bagaimana bunyi bahasa diproses oleh mental manusia. Misalnya, mengapa bunyi bilabial lebih dulu diperoleh oleh seorang kanak-kanak daripada bunyi dental atau palatal?
Mengapa bunyi lateral dikuasai lebih dahulu daripada bunyi trill? Lalu, mengapa bunyi vokal rendah depan dikuasai lebih dulu daripada vokal tinggi belakang? Hal ini dijelaskan secara rinci lewat analisis fonetik artikulatoris. Yang ketujuh ada dialektologi, adalah cabang ilmu yang mempelajari variasi bahasa yang memetakan wilayah berdasarkan geografis. Hubungan antara fonologi dengan dialektologi ini sangat penting karena perbedaan bunyi menjadi indikator pertama dalam membedakan suatu dialek dengan dialek lainnya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu klinis. Klinis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari apa yang terjadi ketika bahasa tidak bekerja sekaligus membantu mereka yang mendapat hambatan dalam berbicara maupun mendengar. Fokusnya klinis dalam fonologi adalah apakah mereka memahami aturan dan pola penggunaan bunyi tersebut untuk membedakan makna. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.